Anda mungkin pernah melihat tindakan spontan yang dilakukan oleh seekor hewan mamalia ketika ada bagian tubuhnya yang terluka. Hewan tersebut akan segera menjilati bagian tubuhnya yang terluka dan berangsur-angsur luka itu akan sembuh. Atau contoh lainnya, misalnya ketika jari kita teriris, kita akan secara refleks memasukkan jari kita ke dalam mulut dan luka pun berangsur-angsur sembuh dan mengering. Mengapa demikian? Proses penyembuhan itu terjadi karena adanya interaksi dengan air ludah kita. Air ludah adalah suatu cairan yang diproduksi dan disekresikan oleh kelenjar ludah kita yang kemudian dialirkan ke rongga mulut melalui suatu saluran. Dan di dalam air ludah tersebut terkandung berbagai macam enzim dan juga protein. Ada banyak fungsi dari air ludah. Yang pertama tentunya untuk melumasi atau membasahi rongga mulut, kemudian membantu pencernaan, pengunyahan, kemudian membantu penyembuhan luka. Selain itu, air ludah juga berfungsi untuk menetralkan plak bakteri pada gigi, dan yang terpenting, air ludah menyeimbangkan bakteri di dalam rongga mulut atau yang disebut sebagai bakteriostatis. Nah, di dalam rongga mulut kita ini terdapat ekologi flora, yang artinya bahwa rongga mulut kita ini merupakan tempat tinggal berbagai macam organisme, dan salah satu organisme yang hidup di dalamnya adalah bakteri. Jadi pada dasarnya di dalam mulut kita ini hidup berbagai macam bakteri, dan bakteri tersebut terus bermetabolisme dan berkembang biak. Akan tetapi pada saat metabolisme dan perkembangbiakan bakteri jumlahnya sangat banyak dan menjadi tidak terkontrol, maka disitulah akan timbul masalah di dalam rongga mulut kita. Namun di dalam rongga mulut kita ini terdapat air ludah, dan di dalam air ludah tersebut terdapat suatu sistem yang disebut dengan laktoperoksidase sistem yang berfungsi untuk membuat bakteri menjadi statis, yang artinya bakteri tersebut tidak bermetabolisme dan tidak berkembang biak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kualitas air ludah kita sehingga sistem tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, memang air ludah di dalam mulut kita ini bisa mengalami gangguan atau kerusakan yang berakibat laktoperoksidase sistem tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan bakteri menjadi terus berkembang biak menjadi tidak terkontrol. Akibatnya, timbullah patogenesis penyakit-penyakit di dalam rongga mulut seperti gusi berdarah, kemudian gigi berlubang, bau mulut, atau sariawan. Ya, sebenarnya mudah untuk mengetahui kapan sih kualitas air ludah kita ini menurun. Misalnya, terkadang kita merasa mulut kita ini terasa asam, terasa pahit, kemudian juga terasa kering dan juga berbau. Apa penyebabnya? Nah, di zaman modern sekarang ini kita banyak konsumsi makanan-makanan yang mengandung pengawet, mengandung insektisida, kemudian perasa dan juga pewarna buatan. Dan semua bahan kimia tersebut dapat mengganggu laktoperoksidase sistem di dalam air ludah kita, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, kandungan deterjen di dalam pasta gigi yang kita gunakan sehari-hari juga dapat mengganggu sensor rasa di dalam mulut kita dan juga membuat mulut kita menjadi kering, sehingga kualitas air ludah yang dihasilkan juga menurun atau kurang baik. Ya, tentu bisa, yaitu dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung enzim-enzim di dalamnya dan juga tidak mengandung deterjen atau sodium lauryl sulfat. Enzim-enzim di dalam pasta gigi tersebut yang akan membantu mengembalikan fungsi alamiah dari laktoperoksidase sistem di dalam ludah kita dan juga membantu menjaga kuantitas air ludah yang dihasilkan di dalam mulut kita.